Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah nuwasilu darsana. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dengan syarah daripada kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Insyaallah kita masuk kepada halaman 19 dengan pembahasan baru, dengan tema baru, hukmu tilawatil Qur'anil Karimi bi ahkamit tajwidi. Hukum membaca Al-Qur'an bi ahkamit tajwid, dengan hukum-hukum tajwid. Tawti'ah. Tawti'ah itu artinya pendahuluan gitu ya. La budda min muqaddimatin ta'rifiyatin bitajwidi. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, maka kita harus menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi daripada tajwid ataupun definisi daripada ilmu tajwid gitu ya. Kadzikri ta'rifihi, seperti menjelaskan apa? Menjelaskan definisinya, ta'rifnya, pengertiannya. Wa mawdu'ihi, dan juga pembahasannya. Ilmu tajwid ini membahas tentang apa? Wa fadlihi, keutamaannya, apa yang kita dapatkan ya keutamaan daripada mempelajari ilmu tajwid. Kemudian samarohnya, apa hasilnya? Apa yang kita dapatkan setelah kita mempelajari ilmu tajwid? Wa nisbah, ya, apa ininya? Ketika disandarkan ataupun ketika dihubungkan dengan ilmu yang lain, apa hubungannya gitu. Wa wadhi', wa wadhi'ihi, artinya siapa yang menemukan ataupun siapa yang meletakkan pertama kali ilmu tajwid ya, yang membuat ataupun yang menemukan gitu ya. Wastimdadihi, dan juga apa? Sumbernya dari mana? Gitu. Wa asma'ihi, kemudian namanya. Wa bayani ba'dhi qawaidihi, dan juga menjelaskan tentang beberapa kaidah-kaidahnya. Qabla dzikri hukmi dirasatihi, sebelum menyebutkan tentang hukum mempelajarinya. Wa hukmi tilawatil Qur'ani bihi, dan juga hukum membaca Al-Qur'an dengannya, dalam kurung tajwid gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke awalan ta'rifut bit tajwidi. At-ta'rifu bit tajwidi. Yang pertama adalah apa? Definisi daripada tajwid. At-tajwidu ilmun nazariyun wa fannun tatbiqiyun. Lidha ta'rifu bihi yakunu min khilali amrain. Jadi tajwid itu dia apa? Dia ilmun nazari. Di lain sisi dia itu ilmu tatbiqi, dia juga ilmu nazari. Ilmu apa? Teori. Jadi kita bisa melihat ilmu tajwid dari sisi dia itu sebagai ilmu teori, wa fannun tatbiqiyun, dan juga seni praktek. Nah, jadi tajwid itu dia nggak cuma sekedar teori ataupun nggak cuma sekedar praktek. Tapi tajwid itu adalah gabungan antara teori dan juga praktek gitu. Jadi nggak bisa kita memilih salah satunya saja, nggak bisa gitu. Antara teori dan juga praktek itu harus seimbang gitu, saling berhubungan. Liza at-ta'rifu bihi yakunu min khilali amrayn. Maka dari situ ya, pengertian daripada tajwid itu kita harus melihat dari dua sisi, dari dua hal. Yang pertama, min haitsu kaunihi fannan ilmiyan nadhariyan mudawwanan. Sekarang kita melihat tajwid dari perspektif dia itu adalah ilmu ya, ilmian ya, teori. Nadhariyan juga sama, teori. Mudawwanan yang ditulis ataupun yang tertulis dalam kitab. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ilmu tajwid sebagai ilmu teori, gitu, itu apa? Ilmu alladhi yabhathu fi kaifiyati nutqil hurufi. Jadi ilmu yang membahas tentang kaifiyat, cara ya, cara-cara nutqil hurufi dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyahnya.
wal inayati bimakharijiha wa sifatiha, dan juga ya mementingkan ya memperhatikan bimakharijiha dengan makhraj-makhrajnya, tempat keluarnya, wa sifatiha dan juga sifat-sifatnya. Kemudian wa ma ya'ridu laha min ahkamin 'inda tarakibiha. Kemudian hukum yang terjadi ketika satu huruf itu bertemu dengan huruf yang lain. Karena kalau misalnya dia nggak bertemu dengan huruf yang lain, itu tidak akan menyebabkan adanya hukum. Contoh, nun sukun. Apa hukumnya? Nggak ada. Gitu. Ya kan? Mim sukun. Apa hukumnya? Nggak ada. Tapi ketika dia inda tarkib, ketika dia bertemu dengan yang lainnya, dengan huruf yang lainnya gitu. Contohnya, nun sukun bertemu sama hamzah. Nah, baru terjadi yang namanya hukum tajwid. Nun sukun bertemu dengan hamzah itu adalah izhar halqi, ya kan? Seperti itu. Wa ma yata'allaqu bidzalika waqfan wa ibtida'an. Kemudian juga ya, apa-apa yang berhubungan dengan itu. Apa contohnya? Waqaf dan juga ibtida'. Contoh, misalnya kita berhenti di kata faraihu wa raihanu wa jannatu na'im. Nah, di situ berhentinya apakah dengan tak marbutah ya wajannah ataupun wajannat pakai tak seperti itu. Nah, bagaimana misalnya waqaf di kata apa namanya fitrat misalnya ataupun misalnya ni'mat gitu ya, seperti itu. Jadi dia berhubungan dengan waqaf dan juga ibtida. Ya, apakah wakaf di sini dia boleh atau tidak seperti itu. Bagaimana kita ibtida di kata ituni misalnya. Ya kan fis samawat ituni bi kitab. Gimana kita ibtida di kata ituni? Apakah ituni? Apakah utuni? Nah, apakah ituni? Seperti itu. Wa waslan wa qat'an. Nah, kemudian apa? Kemudian berhubungan juga dengan ada ya kata-kata yang dia itu ditulis wasol, nyambung gitu ya. Contohnya kullama gitu kan, kullama ya kaf lam mimnya nyambung. Tapi ada juga yang qat'an terputus gitu kan. Ya. Apa contohnya? Kulla kemudian sama ma misalnya kan. Haitsuma, haitsu kemudian ma gitu kan gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari dalam matan Jazariyahnya ya kan, wa'rif limma qatu'in wa mawsulin wata fi mushafil imami fi ma qad ata faqta' bi asyri kalimatin an la kan, ada yang tulis alla nyambung, ada yang tulis an kemudian la gitu. Nanti juga akan dibahas seperti apa pengucapannya, bagaimana cara mengucapkan ataupun bagaimana intonasi gitu. Intonasi mengucapkan membaca kata yang dia ditulisnya nyambung dengan kata yang ditulisnya terpisah. Contohnya, kullama, nah, kullama itu nyambung. Tapi kalau misalnya dia ditulis terpisah, kullama, kullama gitu. Jadi dari suaranya pun juga terpisah. Seperti itu. Nanti akan dibahas lebih detail di pembahasan yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, min haitsu kaunihi fannan amaliyan tatbiqiyan. Sekarang kita melihat tajwid ya dari perspektif apa? Tajwid itu adalah ilmu praktek, fannan, seni gitu ya, seni praktek. Tatbiqiyah juga sama praktek, amali, tatbiqi sama artinya praktek. Itu apa? Ikhrajul hurufi min makharijiha. Nah, kita mempraktekkan dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah min makharijiha dari makhraj-makhrajnya. Wa ya'ta'iha huquqaha wa mustahaqqatiha. Kemudian setelah kita mengeluarkan huruf itu dari tempatnya, dari makhrajnya, dari rumahnya, ya, maka kita juga apa? Memberikan hak dan juga mustahaknya. Apa itu hakul huruf? Sifatun lazimah, ya, sifat yang selalu ada pada huruf tersebut. Contohnya syiddah, rokhawah, jahar, tawassut. Nah, kemudian wa mustahaqqatiha, mustahaknya apa? Sifatun aridah, sifat yang kadang ada, kadang nggak ada. Contohnya tafkhim, tarqiq, iqlab, ikhfa, nah seperti itu. Kemudian watartibiha maratibiha. Ya, kemudian apa? Mengurutkan ya,
mengurutkan marotibnya, tingkatannya. Contoh misalnya apa? Gunnah, ya kan? Gunnah ataupun misalnya marotibnya ikhfa, marotibnya tafkhim, nah, gitu seperti itu. Ya kan? Gunnah itu kan dia punya marotib. Ya. Nun ataupun mim dia punya gunnah, tapi gunnahnya itu punya tingkatan, ya kan? Seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam matan Salsabil, beliau mengatakan wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ya. In syuddidat nunun wa mimun gunna waslan waqfan ka atammahunna dan sebagainya gitu ya. Wa gunnatun sautun ladzin rukiba fin nuni wal mimi ala maratiba musyaddadani thumma mudghamani wa mukhfayani thumma mudharani kamilatun ladas salasatil awal naqisatun fir rabi'il ladzi fadal wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Nah, jadi kita mengurutkan setiap marotibnya, setiap tingkatannya. Entah itu marotib tafkhim, marotibnya gunna, marotibnya ikhfa, seperti itu. Kemudian wa raddiha li usuliha. Nah, kemudian apa? Mengembalikan ya, huruf-huruf tersebut kepada usulnya, aslinya, asalnya. Apa maksudnya? Mengembalikan huruf tersebut kepada makhrajnya, kepada makhrajnya yang asli. Ya, karena beberapa orang ada yang mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya yang nggak jelas. Jadi makhrajnya itu masih masih ngambang. Di mana makhrajnya? Ya kan? Contoh misalnya ada orang mengucapkan dhad tapi dari ujung lidah. Ghairil maghdu ya kan? Du. Nah, itu salah, ya kan? Salah karena dia mengeluarkannya dari makhraj yang nggak jelas, bukan makhraj aslinya. Karena makhraj aslinya dhad itu di mana? Makhraj aslinya dhad itu di sisi lidah, seperti itu. Maka kita harus mengembalikan setiap huruf itu kepada makhraj asalnya, aslinya. Jangan sampai dia antara ataupun nggak jelas di mana keluarnya. Nah, wa ilhaqiha binadhairiha. Nah, jadi kan ya memberikannya ataupun ya memasukkannya kepada nadhairnya yang sejenis dengannya. Contoh misalnya ro di bismillahirrahmanirrahim, ro di kata ar-rahman dengan ar-rahim itu pengucapannya harus sama. Berarti apa? Dalam tanda kurung konsisten gitu. Konsisten dalam mengucapkan setiap huruf-hurufnya. Konsisten dalam mengucapkan hukum-hukumnya. Contoh tadi kan ar-rahmanirrahim. Jangan sampai ro di ar-rahman dibaca tebal, tapi ro di ar-rahim dibaca tipis. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena kita harus konsisten. Kalau ar-rahman ro-nya tebal, maka ar-rahim ro-nya juga tebal. Seperti itu. Kemudian wa tashihi lafziha, ya, memperbaiki lafaznya, pengucapannya. Nah, wa taltifin nutqi biha ala hali sighatiha. Dia apa? Taltif, melembutkan, ya. Melembutkan pengucapannya ala hali sighatiha, sesuai dengan sighahnya, bentuknya, sesuai dengan porsinya, ya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an, maka kita harus membaca sesuai dengan porsinya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sakhawi, ya kan? Beliau mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizan. Bahwasanya setiap huruf itu ada mizannya, ada porsinya, ada timbangannya. Jangan sampai kita jadi orang yang berlebihan ataupun jangan sampai kita jadi orang yang mengurangi timbangan itu. Nah, gitu kan? Kemudian Imam Khaqqani beliau mengatakan zinil harfa la tukhrijhu an haddi waznihi fawaznu hurufi dzikri min afdhalil birri. Ya. Timbanglah huruf itu dengan baik dan benar. Jangan sampai dia berlebihan, jangan sampai dia kurang. Fawaznu hurufi dzikri min afdhalil birri. Kenapa? Karena menimbang huruf itu sesuai dengan porsinya itu apa? Min afdhalil birri, dari sebaik-baiknya perbuatan baik ketika kita membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, kita harus membacanya dengan taltif, lembut. Nggak boleh ta'asuf, nggak boleh berlebihan, nggak boleh jadi merasa beban, seperti itu. Wa kamali hayatiha. Nah, sempurna dalam pengucapannya, nggak berlebihan, nggak juga apa kurang.
Min ghairi israfin. Nah, nggak boleh berlebihan. Wala ta'asufin, nggak boleh jadi beban. Nggak boleh kita merasa kita membaca Al-Quran itu jadi beban. Nggak. Gitu. Nggak boleh kita merasa ketika kita membaca Al-Quran malah jadi semakin berat. Nggak. Wala ifrat, wala takalluf. Ya. Nggak boleh juga ifrat. Ifrat, tafrid, itu nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh berlebihan. Nggak boleh juga bermudah-mudahan. Nggak boleh juga menyepelekan. Gitu. Wala takalluf, nggak boleh berlebihan gitu, sama juga beban gitu. Jadi nggak boleh kita baca Al-Quran itu seperti apa ya, orang sedang ya beban gitu, merasa beban gitu. Jadi dia bacanya itu bukan sesuai dengan tabiatnya, dia baca Al-Quran tidak natural gitu. Dia baca Al-Quran nggak natural, tapi dibuat-buat. Nah, dibuat-buatnya itu nggak boleh seperti itu. Artinya, jadi takalluf itu kalau kata Dr. Aiman ada dua. Ada takalluf yang mahmud, ada takalluf yang mazmum. Takalluf yang mahmud artinya yang terpuji, yang boleh ya. Itu ketika kita di awal-awal pembelajaran Al-Qur'an. Ketika kita lagi belajar membaca Al-Qur'an di awal-awal gitu ya. Itu boleh kita berlebihan. Tujuannya apa? Untuk bisa kita terbiasa ya, supaya kita terbiasa dengan pengucapan huruf tersebut. Contoh misalnya sodnya harus monyong, so misalnya so. Nggak apa-apa kalau di awal-awal. Itu namanya takalluf yang diperbolehkan, yang mahmud, yang terpuji. Tapi ada takalluf juga yang mazmum. Nah, waktu itu kan ada kan gitu ya. Ada di musabakohnya Dr. Aiman, seorang perempuan entah dari negara mana. Beliau bacanya itu mungkin kalau menurut orang Indonesia itu Masya Allah gitu. Luar biasa, fasihnya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mungkin kalau menurut beberapa orang itu fasih. Tapi beliau, Dr. Aiman, beliau berkomentar terhadap bacaannya apa? Itu takalluf, berlebihan. Nah, jadi intinya membaca Al-Quran itu nggak boleh takalluf, nggak boleh berlebihan, nggak boleh dibuat-buat, tasonok, nggak boleh. Gitu. Makanya mohon maaf, para qurra ataupun para qori gitu ya, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan maqamat itu rata-rata ya, walaupun nggak semuanya gitu ya, rata-rata mereka itu juga membaca Al-Qurannya dibuat-buat. Contohnya ya kan, dipanjangin gunnahnya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus membaca Al-Quran bi tabiatihi, ya, sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan ya kita sehari-hari gitu. Jadi natural, nggak dibuat-buat seperti itu. Kemudian, nah, sekarang kita masuk kepada asma'nya, namanya. Ilmu tajwid itu punya beberapa nama. Di antaranya apa? Ilmu tajwid yang pertama. Namanya adalah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua ilmu tilawah. Nah, yang kedua apa? Ilmu tilawah. Kemudian yang ketiga apa? Fannul ada. Nah, yang keempat fannut tajwid. Jadi sebenarnya namanya itu nggak cuma ilmu tajwid, tapi ada beberapa tadi di antara ilmu tilawah, kemudian fannul ada, kemudian fannut tajwid gitu. Kemudian selanjutnya bahkan mungkin di zaman dahulu gitu ya, di zamannya Imam Khaqqani rahimahullahu taala, ya, beliau itu mengatakan tajwid itu adalah husnul ada, ya kan? Gitu. Uh, sebagaimana beliau mengatakan dalam matan Khaqqaniyahnya, waqad qultu fi husnil ada'i qasidatan rajautu ilahi ayyahutta biha wizri. Jadi beliau nggak mengatakan tajwid tapi husnul ada. Nah, seperti itu. Kemudian fat tajwidu fannun aktsaru min kaunihi ilman. Nah, di sini apa sih bedanya antara fan sama ilm? Ya. Kalau fan itu dia ada teori, ada prakteknya. Fan seni praktek gitu ya. Kemudian kalau ilm itu dia lebih ke teori, lebih ke teori. Makanya sih beliau mengatakan tajwid itu fannun aktsaru min kaunihi ilman. Jadi kalau kita melihat dari segi teori dan juga prakteknya, tajwid itu lebih banyak ke prakteknya, bukan lebih banyak ke teorinya. Makanya cara mempelajarinya bukan dari buku, bukan dengan mushaf, tapi dengan talaki dan juga musyafahah, belajar langsung dengan guru yang mahir, dengan guru yang mungkin seperti itu.
Nah, li'annahu ya, ilmun la yatimmu illa bitatbiq. Kenapa? Tajwid itu dia lebih dominan disebut sebagai fun gitu, disebut sebagai seni, bukan ilmu, karena ya ilmu tajwid itu apa? Ilmu yang tidak akan sempurna illa bitatbiq, kecuali dengan praktek. Kita nggak mungkin bisa belajar tajwid hanya dengan teori. Baca buku, ribuan buku mungkin misalnya gitu ya. Itu nggak akan sempurna kalau misalnya kita nggak praktek. Kalau misalnya kita nggak talaki. Jadi sama aja bohong kalau kita belajar cuma dari buku saja. Ataupun dari mushaf saja. Seperti itu. Kemudian wal ilmu alladhi fihi amalun fannun fakullu fannin ilmun walaysa kullu ilmin fannan. Nah, jadi di sini beliau mengatakan ilmu ya yang di dalamnya ada amal, maka disebut sebagai fun, gitu ya. Jadi kalau fun ataupun seni itu dia lebih kepada praktek, lebih banyak prakteknya gitulah. Fakullu fannin ilmun. Nah, setiap fun itu pasti ilmu. Jadi kalau kita bilang fannut tajwid, maka kita bisa bilang juga ilmu tajwid. Tapi walaisa kullu ilmin fannan. Tapi enggak semua ilmu itu disebut sebagai fun. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang fun, pasti ilmu. Tapi kalau misalnya kita bilang ilmu, belum tentu fun. Gitu. Fun itu maksudnya seni gitu ya tadi ya. Bukan bukan happy, bukan senang, bukan. Nah, kemudian apa? Fatajwidu wa in kana sana'atu ilmiyah laha qawaiduha allati ta'tamidu ala ikhrajil hurufi min makharijiha ma'a mura'ati ala qati kulli harfin bima qablahu wa ma ba'dahu fi kaifiyatil ada'i. Jadi kalau misalnya tajwid ya, kalaupun dia itu sana'atu ilmiyah, ya dia dibuat ya ilmiah secara ilmiah gitu. Laha qawaiduha, ada kaidahnya, ada hukum-hukumnya, ada aturannya. Allati ta'tamidu ala ikhrajil huruf, yang bersandar kepada mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya kan min makharijiha ma'a muraati, sambil menjaga apa? Ala qati kulli harf, hubungan setiap huruf bima qablahu, dengan sebelumnya, wa ma ba'dahu, dan juga setelahnya, fi kaifiyatil ada, dalam mengucapkannya. Fa innahu la yaktasibu bid dirasati biqadri ma yaktasibu bil mumarasati wal maran. Nah, jadi itu artinya tajwid itu tidak akan bisa kita dapatkan layak tasibu bid dirasah, dengan belajar biqadri ma yaktasibu bil mumarasati wal maran, tanpa adanya apa? Tanpa adanya mumarasah, latihan. Wal maran juga sama, latihan gitu ya. Jadi tanpa adanya latihan, praktek, itu nggak akan sempurna, nggak akan bisa. Wa muhakatu man yajidul qiraah ya. Kemudian apa? Muhakah. Jadi kita mempelajarinya, kita belajarnya man yajidul qiraah, dari orang yang bacanya bagus, bukan dari bacanya yang berantakan misalnya gitu. Fatatbiqu fihi wal asas. Karena apa? Praktek itu dia adalah asasnya, pondasinya. Wala athara lil ilmi bihi bidunihi. Dan nggak ada pengaruhnya. Artinya ya nggak ngaruh kalau misalnya apa? Kalau misalnya nggak ada tatbik tadi gitu. Wala athara lil ilmi bihi bidunihi, tanpa adanya tatbik tadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau sempurna tajwidnya, ya kita harus menggabungkan antara teori dan juga praktek. Nggak boleh praktek aja, apalagi cuma teori aja, prakteknya nggak ada gitu. Masih mending kalau misalnya kita praktek aja, talaki terus gitu kan. Kemudian kita nggak baca buku, masih mending. Tapi kalau misalnya kita cuma baca buku doang, bahkan mungkin kalau kita baca ribuan buku misalnya, tapi nggak praktek, nggak teori, nggak talaki, ya itu sama aja bohong gitu. Sama aja bohong, seperti itu. Kemudian apa selanjutnya? Maudhu'uhu. Apa? Pembahasannya. Ilmu tajwid itu membahas tentang apa sih? Gitu. Apa yang dibahas dalam ilmu tajwid? Al-kalimatul Qur'aniyah. Kalimat Al-Qur'aniyah. Kata-kata dalam Al-Quran. Min haitsu i'ta'il hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Dari sisi ataupun dari segi apa? Memberikan setiap huruf hak dan juga mustahaknya. Jadi pembahasan ilmu tajwid itu adalah kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Makanya
Apa hukum membaca doa dengan tajwid? Hukumnya ya nggak harus gitu, nggak wajib gitu. Kecuali mungkin kalau misalnya doa-doanya dari Al-Qur'an misalnya gitu kan. Tapi itu juga nggak wajib. Apalagi kalau misalnya khutbah gitu ya, ceramah pakai bahasa Arab, itu nggak wajib dengan tajwid. Baca hadis pun juga nggak wajib dengan tajwid, nggak harus dengan tajwid. Yang harus membaca dengan tajwid ya, itu adalah ketika kita membaca Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya kita baca hadis itu nggak perlu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nggak perlu kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya duna takalluf, nggak berlebihan, fin nutqi au ta'assuf. Jadi nggak menjadi beban gitu ya. Nggak takalluf dalam pengucapannya, nggak berlebihan dalam pengucapannya, dan juga nggak ta'assuf. Ya, nggak merasa beban gitu. Kemudian apa? Samarotnya, samaratuhu, apa yang kita dapatkan setelah kita mempelajari ilmu tajwid. Samaratu hadzal ilmil jalil katsirah. Ya. Buahnya ataupun hasilnya itu, hasil mempelajari ilmu ini, ya, ilmu yang mulia ini katsirah banyak. Fawaiduhu adidah, dan juga faidahnya bermacam-macam, beragam. Ahammuha wa a'zamuha. Nah, yang paling penting, yang paling apa besar ya, yang paling penting apa? Saunul lisani anil lahni fil Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kita akan menjaga lisan kita dari apa? Dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Qur'an. Hatta tu'adil hurufa ya, biitqani duna ziyadatin au nuqsan. Sampai dia bisa mengucapkan hurufnya itu biitqan, dengan itqan, dengan fasih. Duna ziyadah, enggak ditambah-tambah, au nuqsan, ataupun enggak dikurangi. Gitu. Liyatawassal al-qari'u bitilkal maharati ila tadabbur. Nah, kemudian setelah kita itu mahir membaca Al-Qur'annya, setelah kita bisa mengucapkan huruf-hurufnya dengan sempurna, itu apa? Liyatawassalul qari'u bitilkal mahara ila tadabbur. Sehingga yang kita baca itu gitu ya, itu akan membawa kita kepada apa? Kepada tadabbur tadi. Jadi dengan kita membaca Al-Qur'an ya, dengan kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan lain segala macamnya gitu ya, maka itu akan lebih masuk kepada hati kita. Setelah itu masuk kepada hati kita ya, setelah ayat-ayat Al-Quran itu masuk kepada hati kita, insya Allah akan lebih mudah untuk kita mentadabburinya. Nah, kemudian apa? Setelah kita bisa mentadabburi Al-Quran, maka harapannya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu nggak cuma sekedar membaca aja, nggak cuma sekedar menghafal aja, tapi interaksi kita dengan Al-Quran minimal ada 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mendengar. Kita banyak-banyak mendengar bacaan Al-Quran. Karena dengan kita banyak-banyak mendengar membaca Al-Quran, itu bisa apa? Ya, membuat kita tenang gitu kan. Kemudian juga bahkan mungkin bisa membuat kita lebih fasih. Ya kan? Karena kita mendengar. Ya, kemudian yang selanjutnya apa? Menghafal. Ya, kalau misalnya kita punya waktu, punya kesempatan, maka ya menghafalin Quran. Gitu. Sebisa mungkin, yang nggak harus misalnya 30 juz. Ya, tapi sebisa mungkin kita bukan itu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian setelah kita menghafal Al-Quran apa? Kita mentadaburinya. Ya kan? Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan cuma untuk dibaca, tapi lihat dabbaru ayati. Ya, untuk didaburi maknanya, untuk dipahami artinya. Gitu. Nah, kemudian terakhir apa? Nah, ini yang mungkin agak susah, yang harus butuh apa? Butuh effort gitu ya, butuh effort, butuh usaha, butuh pembiasaan, butuh waktu. Itu apa? Mengamalkannya. Tapi kalau misalnya kita udah bisa mentadaburinya, insya Allah nanti kita juga akan bisa mengamalkannya.
Seperti itu. Itulah puncak tertinggi daripada mengamalkan daripada interaksi bersama Al-Qur'an. Makanya yang disebut sebagai ahlul Quran itu bukan mereka yang hafal Quran, gitu. Tapi mereka yang bisa mengamalkan Al-Quran walaupun mereka nggak punya hafalan sama sekali. Walaupun mereka yang nggak punya, yang nggak punya hafalan gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi yang disebut sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatu itu mereka yang bisa mengamalkan Al-Quran walaupun mereka nggak hafal Al-Quran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa? Wa nailil ajri minallahi ta'ala. Kemudian apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'an tartila." Ya. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah." Dia banyak sekali keutamaannya kan? Keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, gitu. Kemudian wa taktsiril hasanat, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ya, dengan kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah akan semakin banyak keberkahan, semakin banyak kebaikan yang sampai kepada kita. Waraf'id darajat, kemudian akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mungkin juga di sisi manusia. Seperti itu. Kemudian nisbatuhu, sandarannya, ya. Yuntasabul lil ulumi syar'iyyah. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu tajwid, berarti otomatis kita berbicara tentang ilmu syariah, ya kan? Gitu. Ya berarti kalau misalnya kita mempelajari ilmu tajwid, ya kita juga sedang mempelajari ilmu syariah, bagian daripada ilmu syariah. Gitu. Wa huwa ahadu ulumil Qur'anil Karim, dan dia adalah salah satu daripada ilmu Al-Qur'an, ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Nah, bal huwa aslu ulumihi, bahkan itu dia asalnya, asal daripada ilmu Al-Qur'an. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian fadluhu, apa keutamaannya? Kenapa sih kita mempelajari ilmu tajwid? Apa keutamaan daripada ilmu tajwid itu? Ashraful ulumi syar'iyyatil Qur'aniyah 'alal itlaq. Jadi para ulama sepakat bahwasanya ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka ilmu tersebut ilmu yang mulia. Pokoknya apapun ilmu itu, yang berarti apa? Ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu ya, rasam, ilmu dhabat, itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Maka otomatis ilmu tersebut menjadi mulia. Otomatis ilmu tersebut adalah ilmu yang mulia dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Berarti kalau misalnya kita mempelajari ilmu tajwid, kita sedang mempelajari ilmu yang mulia. Maka jangan menganggap apa? Menganggap remeh ilmu tajwid. Jangan kita menyepelekan, tajwid paling cuma izhar itu kaum doang gitu. Padahal kalau kita mau mah bisa dikaji lebih detail gitu. Bahkan mungkin bikin kita pusing gitu. Ya, tapi kan kita tahunya cuma tajwid itu cuma idhar, idgham, ikhfa, mad wajib, mad jaiz gitu. Seperti itu. Jadi intinya jangan sekali-sekali kita meremehkan, kita menyepelekan ilmu tajwid. Kenapa? Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang mulia. Kenapa ilmu yang mulia? Karena ilmunya berhubungan langsung dengan Al-Qur'an. Kemudian bal huwa li'annahu al-aqrabul lafzi al-Qur'ani. Karena dia lebih dekat dengan lafaz Al-Qur'an. Ya kan, dengan ilmu tajwid kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dengan ilmu tajwid kita bisa selamat, ya, bacaan kita dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Qur'an. Walladzi yu'na bi salamatil lafzi dzatihi. Bahkan dia itu yu'na, membantu kita untuk selamat dari tadi lahan-lahan seperti itu, ya. Alladzi yatawaqqafu ala dhabtihi dhabt kullil ulumil muta'alliqati bil Qur'anil Karim wal mustamaddati minhu. Di mana, ya, dengan kita mempelajari ilmu tajwid itu akan menyempurnakan pengucapan hurufnya gitu ya. Namun bahkan menyempurnakan setiap ilmu-ilmu al-muta'alliqah yang berhubungan bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'an, wal mustamaddah minhu, dan yang diambil dari Al-Qur'an itu sendiri, seperti itu. Intinya ilmu tajwid itu dia ilmu yang mulia karena dia berhubungan langsung dengan Al-Qur'an, seperti itu. Kemudian wadhi'uhu, siapa yang pertama kali menemukannya? Siapa founding father-nya? Itu kan bahasa kerennya gitu.
Kama sabaqa wa dzikruna anna tajwida ilmun nadhariyyun wa fannu tatbiqi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya ilmu tajwid itu adalah ilmu nadhari, teori, wa fannun tatbiqi, seni praktek. Fal ilmu nadhari, nah, min san'il ulama. Jadi ilmu nadharinya itu dari para ulama. Artinya apa? Maksudnya yang menyempurnakan, kemudian yang menyusunnya itu para ulama. Karena Rasulullah nggak menyusun ilmu tajwid, nggak menyusun hukum-hukumnya, izharnya, ikhfanya nggak. Yang menyusunnya itu para ulama, yang menyusun kemudian mungkin memodifikasi dan segala macamnya gitu ya. Gitu. Walaupun tetap aslinya ya dari Allah Subhanahu wa taala, izharnya, idghamnya, ikhfanya itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kemudian disusun, disempurnakan oleh para ulama, dibuatlah kaidah tajwid namanya gitu. Kemudian wa amma tariqatul ada, adapun cara mengucapkannya gitu ya, cara mendapatkannya, cara mempelajarinya, wa tatbiqul ilm, dan juga prakteknya, mutalaqa minan nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam an rabbil alamin. Nah, adapun prakteknya itu ya sumbernya dari apa? Dari talakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jibril, kemudian Jibrilnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hukum tajwidnya, ya tetap juga itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala tapi disusun oleh para ulama. Adapun prakteknya yaitu udah pasti bersumber dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Jibril, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Kemudian timbul pertanyaan. Lakin as-su'al al-an huwa, ya. Akan tetapi pertanyaannya sekarang adalah man humul ulama alladzina wada'u ilma tajwid. Sekarang siapa ulama yang meletakkan ilmu tajwid? Gitu, yang meletakkan ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya wal jawabu anhu kattali. Jawabannya adalah yang pertama, bidayatan yajibu an na'lama anna aghlaba mabahithut tajwid mabahithun lughawiyyah. Yang harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya, bahwasanya kebanyakan pembahasan tajwid itu adalah pembahasan bahasa, artinya bahasa Arab. Contohnya izhar, ikhfa, idgham, itu bahasa. Itu bahasa. Jadi dulunya adalah pembahasan bahasa Arab. Asluha min wad'il lughawiyyin. Nah, jadi aslinya yang meletakkannya itu adalah para ulama lughah. Imam Sibawayh kan lughah. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali lughah juga gitu. Kemudian apa? Ustullat min kutubil lughah min qibali a'immatil qiraati wa wudi'at fi kutubil qiraat. Kemudian apa? Ustullat min kutubil lughah, ya diambil dari buku-buku bahasa Arab. Contohnya bukunya Imam Sibawayh, ya kan? Bukunya Imam Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Itu mereka adalah orang-orang bahasa, artinya ulama-ulama bahasa Arab, bukan ulama tajwid, bukan ulama qiraat, gitu. Tapi kemudian apa? Kemudian ustulat diambil dari kitab-kitab lughah, dipindahkan nih. Min qibali aimmatil qiraah, ya. Oleh siapa? Oleh para ulama qiraah, ulama tajwid, ulama qiraat, wa wudi'at fi kutubil qiraat. Kemudian diletakkan di kitab-kitab qiraat. Jadi awalnya pembahasan bahasa Arab, kemudian dipindahkan oleh para ulama qiraat kepada buku-buku qiraat. Seperti itu. Famabahithuhu wa usuluhu wa masailuhu kanat mutadakhilah fi thanaya kutubil qiraat. Kemudian apa? Mabahithnya, pembahasannya, usulnya, kaidahnya, wa masailnya, permasalahan-permasalahannya, kanat mutadakhilah. Dia masih bercampur fi thanaya kutubil qiraat, dalam kutub-kutub, ya, dalam kitab-kitab qiraat. Jadi kan karena dia dari bahasa Arab, ya, dari buku-buku bahasa Arab, kemudian dipindahkan ke buku-buku qiraat. Summa ustuqil anha, kemudian dipisahkan, ustuqil itu apa? Dimerdekakan gitu ya. Bukan dimerdekakan, dipisahkan gitu bahasanya. Dipisahkan. Wa afrada hadzal ilm bi musannafatin khassa bihi.
Kemudian apa? Afroda dipisahkan, dijadikan satu gitu ya. Dipisahkan. Dibuat dia menyendiri sendiri gitu. Bimusannafatin khasabihi. Jadi yang tadinya dia dari buku bahasa Arab, kemudian dipindahkan kepada buku qiraat, kemudian dari buku qiraat dipisahkan lagi. Dia menjadi ilmu yang sendiri apa? Ilmu tajwid. Gitu. Jadi dipisahkan dalam kitab khusus ya, ataupun karangan-karangan khusus para ulama. Taisiran wa tahfifan 'ala darisin. Apa tujuannya? Taisiran untuk memudahkan, wa takhfifan meringankan 'ala darisin bagi orang-orang yang belajar. Haitsu annahu al-asla fi ulumil Qur'an. Di mana dia juga masih asli daripada ilmu Al-Qur'an, bagian daripada ilmu Al-Qur'an gitu. Ini apa ya? Fihi, kayaknya fihi deh ya. Fabaha, apa kayaknya fihi deh itu. Fihi ya bertadi talibul Qur'an wa ulumihi, di mana ya ilmu ini dipelajari terlebih dahulu oleh para talibul Qur'an dan juga ilmu-ilmunya. Kemudian fadhabtu ulumil Qur'an mutawaqqifun ala dhabti tajwidin nadhran wa amalan. Kemudian apa? Penyempurnaan ilmu Al-Qur'an itu apa? Itu berdasarkan daripada bagaimana kesempurnaan tajwid kita, nadharan ya, teori, wa amalan dan juga praktek gitu. Jadi ilmu tajwid nadhari ataupun teori ataupun praktek itu dia berhubungan erat dengan ulumul Quran yang lain, dengan ilmu rasam, ilmu dhabt, ilmu qiraat dan segala macamnya. Karena gimana kita mau baca qiraat kalau misalnya kita nggak bisa tajwidnya, ya kan? Kalau misalnya kita bacanya masih salah-salah seperti itu. Kemudian yukhadhu mimma sabaq, dan yang bisa kita ambil dari pembahasan sebelumnya, annal wadi'a li hadzal ilm laisa 'aliman muayyanan. Jadi beliau berpendapat bahwasanya dari pembahasan sebelumnya gitu ya. Bahwasanya yang meletakkan ilmu tajwid ini bukan ulama muayyanan tertentu. Jadi bukan satu dua orang ya. Misalnya Imam Khaqqani, Imam siapa? Eh, Imam Maki Al-Qaisi bukan. Tapi apa? Wa innama ulama wa immatin kusur min aimmatil qiraati wal lughah. Akan tetapi yang meletakkan pertama kali itu apa? Para ulama. Wa immah, para imam-imam kusur yang banyak. Dari mana? Min aimmatil qiraati wal lughah. Dari ulama qiraat dan juga ulama bahasa. Kemudian wa abrazuhum, yang paling muncul gitu ya, yang paling nampak, yang paling masyhur siapa? Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi yang pertama. Imam Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Gurunya Imam Sibawai. Wa Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali membuat ilmu nahwu. Nah, mereka berdua ulama bahasa, bukan ulama qiraat. Wa Hafs Ibnu Umar Ad-Duri. Kemudian apa? Imam Hafs Ibnu Umar Ad-Duri. Jadi bukan Imam Hafs ya, tapi Imam Ad-Duri. Duri Abu Amr. Wa Abu Ubaid Qasim bin Salam. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wa Musa ibn Abdullah ibn Khaqan, ya, Imam Khaqani, wa ghairuhum, dan juga yang lain-lainnya. Jadi beliau berpendapat bahwasanya yang pertama kali meletakkan ilmu tajwid, membuat ya ilmu tajwid itu bukan ulama tertentu, satu dua orang bukan, tapi banyak. Di antaranya itu ada ulama qiraat dan juga ulama bahasa Arab. Di antaranya yang paling masyhur Imam Khalil, Imam Abul Aswad, Imam Hafiz Ad-Duri, Abu Ubaid Qasim, kemudian Imam Khaqqani dan lain-lainnya. Gitu. Lakin, akan tetapi apa? Tusalul ulama, ya, tawassalul ulama'u ila anna awwala man fasala tajwidi 'anil Qur'an. Ya. Jadi, akan tetapi yang sampai kepada para ulama bahwasanya yang pertama kali memisahkan antara tajwid dengan qiraat, ya. Jadi kita bilang dari buku bahasa Arab, kemudian pindah ke buku qiraat, kemudian pindah ke buku tajwid. Nah, siapa yang pertama kali memisahkan antara tajwid sama qiraat? Nah, beliau adalah Al-Imam Hafiz Ibnu Umar Ad-Duri. Beliau adalah Imam Hafiz Ibnu Umar Ad-Duri, yaitu imam rawinya ya, perawinya Imam Abu Amr, Duri sama Susi gitu.
Kemudian wa anna awwala man sannafa fi tajwid nazman. Nah, kemudian yang pertama kali membuat ilmu tajwid dalam bentuk nazam, matan, ya, bait, siapa? Al-Imam Musa ibni Ubaidillah ibni Khaqan. Beliau adalah Imam Musa ibni Ubaidillah ibni Khaqan al-Khaqani yang kita kenal dengan Imam Khaqani. Wa ba'dal Khaqani tawalatil musannafatil wal manzumat wasyuruh limasaili hadzal ilm. Kemudian setelah ya Imam Khaqani, ya, setelah munculnya Imam Khaqani, apa? Tawalat musannafat wal manzumat. Mulai banyak tuh, mulai bermunculan karangan-karangan para ulama, baik itu bentuknya kitab ataupun bentuknya itu manzumat, ya, matan, wasyuruh ataupun syarah-syarah penjelasan lima saili hadzal ilm, terhadap permasalahan ilmu ini. Hatta yakadu la yajma'uha hasrun wala zamanun wala misr. Sampai-sampai gitu ya. Itu enggak setiap generasi ataupun setiap zaman, setiap waktu itu pasti enggak ada yang enggak membuat kitab tajwid gitu. Pasti setiap zaman, setiap waktu itu ada yang membuat kitab tajwid, yang membuat nazam tajwid gitu. Makanya mungkin kalau sampai sekarang, kalau dihitung semuanya mungkin bisa ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu gitu ya. Puluhan ribu karangan-karangan ulama tajwid, baik itu berbentuk kitab ataupun berbentuk nazam matan gitu. Ya kayak Salsabil, Khaqani, Sakhawi, Tuhfah, Jazari, itu matan. Kalau kitab contohnya Ri'ayah, kemudian Juhdul Muqil, kemudian Tahdid, kemudian Tanbihul Ghafilin, kemudian tanbih ala lahan jali walan khafi, banyaklah seperti itu. Kemudian apa? Kemudian istimdaduhu, dari mana sumbernya? Apakah sumbernya dari orang ataupun hanya mengada-ngada? Nah, seperti itu. Sumbernya adalah li'anna tajwida amaliyun wa ilmi, karena ilmu tajwid itu dia teori dan juga praktek. Fayakhtalifu bayanul istimdad taba'an lidzalik. Maka berbeda sumbernya gitu. Mengikuti hal tadi. Kalau dia menjadi amali, sumbernya dari mana? Kemudian kalau dia jadi ilmi, sumbernya dari mana kita? Yang pertama, kalau misalnya kita melihat ilmu tajwid sebagai amali, praktek, gitu ya. Dari mana sumbernya? Sumbernya yustamaddu min qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari mana? Dari bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril, dari Jibril, an Rabbil Izzah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min qiraati sahabatin naqilina anhu. Kemudian dari bacaannya para sahabat yang mereka meriwayatkan darinya. Ma ajazahu lahum, yang mereka ijazahkan kepadanya gitu ya. Ma ajazahu lahum, yang mereka ijazahkan, yang dia ijazahkan, yang Nabi ijazahkan kepada mereka gitu. Kemudian wa minal qurra'il maharatil ladzina talaqqau an asyakhihim. Kemudian dari para qurra yang maharah, yang mungkin yang mahir, yang apa? Talaqqau, mereka itu belajar an asyakhihim, dari guru-guru mereka. Jilan anjil, dari generasi ke generasi. Ila an wasala ilaina abra silsilati isnadin mubarakah, yang sampai kepada kita melalui perantara yang namanya isnad ataupun sanad mubarakah, yang berkah gitu. Jadi kalau kita melihat ilmu tajwid dari dia itu ilmu yang praktek, maka sumbernya dari bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumbernya dari talakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril, dan Jibril dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat disampaikan kepada sahabat yang lain, ya. Kemudian dari sahabat yang lain ke tabi'in, kemudian ke atba'ut tabi'in, sampai kepada kita dengan silsilah yang namanya sanad gitu. Kemudian sanian, yang kedua apa? Al-istimdadul ilmi litajwid. Sekarang kalau kita melihat ilmu tajwid itu apa? Ilmu gitu ya. Dia bukan praktek tapi ilmu, teori. Yustamaddu min arba'ati asya. Nah, dia diambil dari 4 sumber. Diambil dari empat sumber. Yang pertama,
min talaqil wal musyafahah lil qurra'il maharah. Tetap diambil dari talaki dulu, gitu ya. Walaupun dia itu ilmu apa? Walaupun ilmu tajwid itu dia ilmu teori, tetap yang pertama itu diambil dari talakinya apa? Para qurra al-maharah yang mahir, gitu. Kemudian apa? Al-muttasil sanad bin Nabiyil A'zam. Yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Min ilmi rasmil mushaf. Kemudian yang kedua sumbernya dari ilmu rasmul mushaf, ilmu penulisan mushaf. Fattiba'ur rasmil wajib. Nah, mengikuti rasm itu wajib. Contohnya, kalau kita pengen nulis ya, ini sebenarnya banyak gitu ya pendapat para ulama tentang apakah kita harus mengikuti plek ya gitu. Mengikuti 100% tulisan yang ada di rasm, yang ada di mushaf apa enggak? Nah, kebanyakan para ulama mengatakan wajib. Apalagi kalau misalnya kita pengen bikin mushaf gitu. Kalau kita pengen nulis mushaf, maka tulisannya harus sesuai dengan mushaf yang ada. Contoh maliknya nggak boleh ada alifnya. As-shalah harus pakai wawu, bukan pakai alif misalnya. As-shalah alif lam, sod lam wawu ta gitu. Az-zakah sama juga. Alif lam zai kaf wawu ta az-zakah. Kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita misalnya pengen cuma nulis potongan-potongan ayat gitu ya, misalnya lagi ujian Quran, kemudian kita disuruh melanjutkan ayat. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat. Artinya ada yang membolehkan juga, boleh gitu. Kalau misalnya kita nggak hafal misalnya rasam musmannya seperti apa, maka kita nulis dengan rasam imla'i. Contohnya misalnya Malik Yaumiddin kita terus pakai alif. Nah, tapi kalau misalnya kita udah paham, udah tahu ya kita harus nulis dengan rasam Utsmani, bukan rasam imla'i. Ya. Kemudian apa? Kemudian wa muwafaqatil qiraatil rasmi ruknun min arkanil qiraah. Dan apa? Muwafaqah ya, sesuai antara bacaan dengan rasm, dengan tulisan, itu apa? Ruknun min arkanil qiraah. Dia adalah rukun daripada rukun-rukun al-qiraah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala apa? Wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal Qur'an fahadhihi thalathatul arkan wa haitsu ma yakhtallu ruknun asbiti syudzudahu law annahu fi sab'ati. Jadi ada 3 rukun di mana kalau misalnya rukun ini enggak dipenuhi, maka bacaannya bukan bacaan yang mutawatir, bukan bacaan yang bisa dibaca, yang bisa diterima gitu. Kemudian apa? Fala yuqafu bil isbati ala ma hudhif fir rasm. Maka apa? Maka kita nggak cukup hanya apa? Mempelajari bil isbat ya dengan menetapkan ala ma hudhif fir rasm. Ya, dengan apa yang dihapus dalam rasm. Gitu. Apa contohnya? Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, di sini kata ayyuha ya, ayyuhanya tidak sesuai ataupun tidak sama dengan ayuha yang ada yang lain. Kalau kita perhatikan di mushaf kata ayuha itu pasti ada alifnya. Ayuha alif ya hamzah ya ha kemudian alif ayuha gitu. Tapi di sini walaupun dibacanya ayuha juga kan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, dibaca ayuha juga. Tapi di sini alifnya nggak ada. Alifnya nggak ada. Yusalu sautan man fasala rasman. Wala yusalu sautan man fasala rasman. Nah, di sini apa? Nggak boleh kita apa yusal. Kita menyambung suara kita man fasala rasman tadi kan. Jadi kalau misalnya dia ditulis terpisah, maka intonasinya ataupun suaranya itu juga harus terpisah. Contoh, inna ma tu'aduna la'at. Ya, nggak boleh kita baca inna ma tu'aduna la'at. Itu bukan nggak boleh, nggak sempurna gitu ya. Maka di sini kita harus memisahkan antara inna sama ma. Inna ma tu'aduna la'at gitu. Jangan dibaca seakan-akan nyambung. Inna ma tu'aduna la'at. Tapi inna ma tu'aduna la'at seperti itu. Jadi apa yang ditulis terpisah, maka suaranya pun juga harus terpisah, intonasinya harus terpisah. Apa yang ditulis nyambung, ya,
maka suaranya pun juga intonasinya juga harus nyambung gitu. Seperti itu. Wama antum bimu'jizin, seperti itu. Jadi yang kedua dipelajari ya, sumbernya berasal dari ilmu rasm. Dengan kita belajar ilmu rasm, kita juga nanti akan bisa mempelajari ilmu tajwid, seperti itu. Kemudian apa? Yang ketiga, ya, min ilmil qiraat, diambil dari ilmu qiraat. Fama bahithu tajwid kanat juz'an min ilmil qiraat. Jadi pembahasan ilmu tajwid itu dia bagian daripada ilmu qiraat. Ka kitabil mudih fil qiraat. Nah, contohnya kitab Al-Mudih fil qiraat li Abi Abdullah Nasr Syirazi. Karya Imam Abi Abdullah Nasr Asy-Syirazi ataupun Asy-Syirazi. Faqad ja'ala fihi faslan litajwid. Di mana dalam kitab Al-Mudih ini beliau menjelaskan tentang pembahasan tajwid gitu. Wa ghairuhu min kutubil mutaqaddimin, dan yang lain-lainnya dari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu gitu. Bahkan Imam Syatibi pun juga kan, Imam Syatibi dalam matan Syatibiyahnya di akhir-akhir babnya beliau menambahkan bab tentang makharij dan juga sifat. Nah, itu kan pembahasan apa? Pembahasan tajwid. Tapi beliau masukkan kepada kitab ataupun matan qiraat seperti itu. Kemudian summa fusilat mabahithu tajwid anhu. Kemudian apa dipisahkan antara ilmu qiraat sama ilmu tajwid. Lit taysiri ala tulabil ilm, untuk memudahkan para tulabul ilm, para pembelajar gitu. Ma'annal qiraat a'ammu minat tajwid. Nah, di mana qiraat itu dia lebih umum daripada tajwid. Wa qad sabaqal kalamu an dzalika aidan. Telah dibahas ya, sebelumnya tentang itu. Jadi qiraat itu lebih umum daripada tajwid gitu. Karena kalau misalnya qiraat itu dia berhubungan dengan pengucapan huruf aja, pengucapan kata bukan huruf lagi. Pengucapan kata. Contohnya Musa dibaca Muse, ya kan? An-nas jadi An-nis, man aman jadi manaman, anzartahum dibaca anzartahum, anzartahum, aunzil. Jadi kalau qiraat itu lebih kepada pengucapan ya, perbedaan pengucapan kata aja. Tapi kalau tajwid itu dia lebih kepada hurufnya, ya kan? Lebih kepada hurufnya. Gimana cara mengucapkan anzartahum yang benar? Anzartahum. Tapi kalau qiraat, cara pengucapan ataupun perbedaannya gitu, perbedaan pengucapan katanya seperti itu. Waqad dhahara muakhiran kitabun nafis bi'unwan tajwidun nashr. Nah, jadi kata beliau, dhahara nampak gitu ya, muakhiran ya, yang telat gitu, terlambat gitu. Kitabun nafis ya, kitab yang sangat berharga ya, dengan judul Tajwidun Nashr. Nah, jadi di sini Imam Ibnul Jazari pun dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr itu juga beliau memasukkan pembahasan tajwid gitu loh. Jadi walaupun An-Nashr ini kitab qiraat, tapi di dalamnya juga ada pembahasan tajwid. Makanya di sini dibuat oleh siapa? Oleh Dr. Omar At-Turkumani. Namanya apa? Tajwidun Nashr. Jadi maksudnya apa? Pembahasan tajwid yang ada di kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr gitu. Mabahithu tajwid min kitabin Nashr. Katakan pembahasan tajwid dari kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr karya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, sumbernya adalah min kutubil lughah, dari buku bahasa Arab, ya buku bahasa. Mimma ajma' alaihi al-Arab al-fusaha, yang dikumpulkan ataupun yang telah disepakati oleh oleh orang-orang Arab yang fusoha, yang fasih bacaannya, yang lisannya masih fasih gitu. Bukan seperti orang Arab sekarang yang dimana bacaannya, lisannya, lidahnya, bahasanya sudah bercampur dengan bahasa-bahasa pasar, bahasa amiyah gitu. Apa contoh daripada apa bahasa Arab ini gitu ya? Idhar, idgham, itu hubungannya sama bahasa gitu. Idhar sama idgham itu dia hubungannya sama lahja. Ada orang yang ada kabilah yang mengidghamkan ya kan? Ada yang enggak gitu. Ada kabilah yang mengidghamkan
qad sami'allah jadi qad sami'allah misalnya kan gitu. Wa adami waqfi bi kullil harakah. Nah, apa? Ketika kita berhenti, kita berhentinya enggak dengan harakat yang sempurna. Contohnya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak kayak gitu. Enggak ada orang Arab yang ketika wakaf ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun dalam pengucapan mereka sehari-hari, dalam bahasa mereka sehari-hari, kalau mereka wakaf, ya mereka wakaf dengan harakat, dengan sukun gitu. Ya kan? Misal contohnya ana azhabu ilal bait gitu. Enggak ada yang baca ana azhabu ilal bait, enggak ada gitu. Wa ghairu dzalik dan juga yang lain-lainnya. Mimma najiduhu fi ummahati kutubil lughah yang bisa kita dapatkan dari kitab-kitab ummahat induknya gitu ya. Contohnya kitab Imam Sibawai, kitab Imam Khalil Ibn Ahmad Farhidi dan lain-lain gitu. La siyama kutubis sharaf ya. Apalagi kutub-kutub ya sorof gitu, kitab sorof. Kemudian selanjutnya masail. Nah, apa masalah-masalah yang ada dalam ilmu tajwid ini? Yajibu an yu'lama anna masail tajwidi kanat qawaidun kulliyah fi kutubil aqdamin. Nah, jadi kita harus memahami ya, wajib kita pahami bahwasanya pembahasan ilmu tajwid itu adalah pembahasan kaidah ya, qawaid kuliah yang umum ya, yang menyeluruh fi kutubil aqdamin dari kitab-kitab ulama terdahulu gitu. Jadi ilmu tajwid itu ya sudah ada dari kitab-kitab ulama terdahulu. Contohnya kitab Ar-Ri'ayah ya kan, kitab tajwid tertua di dunia mungkin gitu ya. Ya, kitab tajwid tertua di dunia itu apa? Ar-Ri'ayah gitu. Karya Imam Maki Ibn Abi Thalib Al-Qaisi rahimahullah taala. Kemudian summa busitat, kemudian dimudahkan gitu ya. Tilkal qawaid, kaidah itu wasyurihat, kemudian dijelaskan. Ya. Karena kalau misalnya nggak dijelaskan mungkin pusing. Nggak, emang karena kalau kita baca buku-buku ulama-ulama mutaqaddimin terdahulu seperti Ar-Ri'ayah, kemudian Tanbihul Ghafilin karya Imam Safakusi, itu agak pusing gitu. Kalau nggak dijelasin pusing. Bahasanya juga berat, kosakatanya juga bikin pusing, kosakata yang aneh gitu. Maka perlu apa? Perlu dijelaskan. Wa fussilat juz'iyyatuha fi musannafat. Kemudian apa? Fussilat dirincikan. Juz'iyatnya ya, bagian-bagiannya fi musannafat dalam karangan-karangan ulama. Minha tawil wa minha al-mukhtasar. Ada yang panjang, ada yang cuma mukhtasar, ringkasan aja, rangkuman. Wa min hadhil masail kulliyah. Nah, di antara masail-masailnya itu apa? Yang pertama, kullu nunin sakinah awit tanwin waqa'a ba'dahuma harfun halqiyun wajib al-izhar. Contohnya, kalau misalnya ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, maka wajib diizharkan. Itu kan masalahnya gitu. Wa idza waqa'a ba'dahuma harfun min hurufi yarmalun wajib al-idgham. Kalau misalnya ada nun sukun ataupun tanwin bertemu sama huruf-huruf yarmalun, maka wajib diidghamkan. Wa idza waqa'a ba'dahuma harful ba wajib qalbun nun sakinah awit tanwin miman mukhfatan ma'al gunnah. Kemudian kalau misalnya nun sukun ataupun tanwin bertemu sama ba, maka apa? Kita wajib mengubah nun sukun atau tanwin itu kepada mim. Kemudian setelah kita ubah dia jadi mim, kita samarkan ya kan, tarmihim mim ba'di ma'al gunnah, dengan disertai dengan gunnah. Wa idza waqa'a ba'dahu ma ayyi harfin min hurufil baqiyah wajib al-ikhfa. Kalau misalnya nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf selain yang tadi, maka wajib diikhfakan. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada apa? Hukmu dirasati ilmi tajwid wa hukmi tilawatil Qur'ani bihi. Hukum mempelajari ilmu tajwid dan juga apa? Hukum membacanya. Gitu. Artinya hukum mempelajarinya dan juga hukum membacanya. Yang pertama, kama alimna min khilal ta'rif bit tajwid anna tajwida lahu janiban. Ya kan?
setelah kita memahami katanya dari pengertian sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya tajwid itu ada dua sisi, janiban. Yang pertama janibun ilmi, yang pertama sisi ilmunya ya, teorinya, ilmiyun nazari ya, teori, wa janibun amali, tatbiqi, dan juga sisi ya, sisi apa? Prakteknya. Wa likulli janib hukmun khas bihi. Dan setiap sisi itu ada hukumnya tersendiri, ada hukum khususnya tersendiri. Fal janibul ilmi, sekarang kita masuk kepada sisi apa? Ilminya, teorinya. Ai dirasatu qawaidihi, mempelajari kaidah-kaidahnya, mempelajari hukum-hukum tajwidnya, wa fahmiha, dan juga memahaminya, duna tatbiqiha, tanpa mempraktekannya. Maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. In qama bihil ba'd saqatal ismu 'anil baqi. Kalau misalnya yang lain ataupun sebagian orang sudah belajar, ya kan, sudah mengerjakan, maka jatuhlah dosanya. Artinya dia nggak berdosa lagi buat yang lainnya, ya kan? Sama seperti sholat jenazah. Kalau udah sebagian dari kampung itu dia menyolati jenazah tersebut, maka yang lainnya nggak berdosa. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali ya dosa gitu kan. Maka kalau sama sekali nggak ada yang belajar ilmu tajwid, maka berdosa. Tapi kalau misalnya udah ada sebagian yang mempelajari ilmu tajwid, yang lainnya nggak berdosa gitu. Kemudian apa? Kalau kita melihat dari sisi amalinya, prakteknya, ai tatbiqul qawaidil wa ahkam. Ya apa? Mempraktekkan kaidah-kaidah dan juga hukum-hukumnya. Wal qiraatu biha, dan juga membaca dengan tajwid. Apa hukumnya? Fardu ainin ala kulli man arada qiraatal Qur'an. Maka hukumnya fardu ain. Artinya wajib untuk perorangan, enggak untuk kelompok tapi perorangan. Ala kulli man arada qiraatal Qur'an. Untuk setiap yang ingin membaca Al-Qur'an. Fayusabu fa'iluha wa ya'samu tarikuha. Maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, orang yang meninggalkannya tarikuha maka akan berdosa. Walidzalika adillatun minal Qur'ani was sunnah wal ijma'. Ya. Didukung apa? Didukung dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dan juga ijma' ummah gitu ya. Ijma' para ulama. Wahiyya biijazin katali, dan beliau akan menjelaskannya dengan singkat gitu ya, dengan ringkas. Yang pertama dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Wal amru fi rattil lil wujub ya. Jadi kalau misalnya ada fi'il amr ya, kata perintah dalam Al-Qur'an, maka biasanya lil wujub, untuk menjelaskan bahwasanya itu wajib, bukan sunnah, bukan mubah gitu. Tapi wajib. Ai jawwidil Qur'ana tajwidan. Artinya apa? Tajwidkanlah ya, bacalah Al-Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar. Fatartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Dan yang disebut sebagai tartil ya, yang disebut dengan tartil adalah apa? Ketika kita bisa mengucapkan hurufnya dengan baik dan benar, dari makhrajnya yang benar, dengan sifatnya yang benar, kemudian apa? Wa ma'rifatul wuquf. Kita juga mengetahui tentang waqaf ibtidanya. Kama arafahu Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dari sunnah, faqad sabata fiha anna tahsin al-qiraati wa tajwidaha min sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa? Telah ada gitu ya, telah tetap bahwasanya apa? Tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an dan juga mentajwidkannya itu bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wahadiyuhu atau wahadihi, dan juga apa? Petunjuknya. Gitu. Kemudian apa? Fima ja'a an Ya'la ibni Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah. Di mana ya, di sini ada seorang bernama Ya'la bin Mamlak bertanya kepada Ummu Salamah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an qiraatin Nabi, ya, tentang bagaimana bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat,
ma lakum wa salatuhu kana yusalli thumma yanam qadra ma shalla thumma yusalli qadra ma nam thumma yanam qadra ma shalla hatta yusbih wa na'atat lahu qira'atuhu fa idza hiya ta'annat qira'atan mufassaratan harfan harfan. Jadi Ya'la ibni Mamlak ini bertanya kepada Ummu Salamah tentang bacaannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqalat, beliau Ummu Salamah berkata, ma lakum wa salatuhu, ya. Apa yang ingin kamu tanyakan gitu tentang salatnya beliau. Karena yusalli, beliau salat, thumma yanam, kemudian beliau tidur. Qadra ma shalla, ya, sebagaimana beliau juga salat. Artinya apa? Beliau nggak selalu sholat terus, tapi beliau juga ada istirahatnya gitu. Jadi nggak selalu nggak selalu tentang akhirat, tapi juga tentang dunia juga istirahatnya gitu kan, seperti itu. Tsumma yusalli qadra ma manam. Ya, kemudian beliau sholat ya sebagaimana beliau juga tidur. Tsumma yanamu qadra ma shalla. Kemudian juga beliau tidur sebagaimana beliau juga sholat gitu. Hatta yusbihu, sampai subuh, sampai pagi gitu. Wa na'atat lahu qira'atuhu. Kemudian Ummu Salamah mensifati bacaannya Nabi Muhammad SAW. Fa idza hiya ta'anat qira'atan mufassaratan harfan harfan. Di mana beliau mensifati bacaan Nabi Muhammad SAW itu apa? Mufassarah, jelas gitu ya. Jadi menjelaskan harfan harfan, huruf per hurufnya gitu. Makanya kata para ulama tafsir juga di antara makna tartil apa? Umbudhu harfan harfan. Artinya apa? Keluarkanlah huruf tersebut satu persatu. Jelaskanlah huruf tersebut satu persatu. Jangan sampai huruf yang satu ya bertumpuk dengan huruf yang lain, nggak jelas, jangan seperti itu. Tapi antara hurufnya itu jelas. Wa sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu hasa sahabatahu an yaqra'ul Qur'ana kama unzil. Kemudian ya telah ada dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. Kama fi hadis sahih fi fadli Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana apa? Sebagaimana hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Di mana Rasulullah SAW sami'ahu yaqra. Ya, Nabi Muhammad SAW mendengarkan bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Faqala man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan gitu ya. Maka apa? Falyaqra'hu, maka bacalah ala qira'ati ibni ummi abd. Maka bacalah sebagaimana yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud gitu. Jadi ibnu Ummi Abd itu Abdullah ibnu Mas'ud gitu. Kemudian wasabata fil asal sahih alladhi bihi yahtajjul qurra'u wa sadatul ulama'u ala zalika anna ibn Mas'udin kana yaqra'ul Qur'ana yuqri'ul Qur'ana rajulan Arabiyan. Jadi kemudian juga apa? Ada asar ya, ada hadis sahih yang dimana hadis ini menjadi hujjah, menjadi dalil para ulama qiraat ya, ulama tajwid, bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid itu penting ya, harus, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengajarkan Al-Quran kepada seorang laki-laki Arabi, Badui gitu ya, orang-orang kampung gitu, orang pedalaman. Faqara rajul, kemudian laki-laki itu membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin murassalah. Artinya apa? Tanpa mad, duna mad. Jadi dia baca gini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin gitu. Jadi enggak dipanjangkan mad wajibnya. Lil fuqara enggak, tapi lil fuqara'i wal masakin gitu. Murassalah ai duna mad. Jadi dia bacanya enggak panjang. Faqala Ibnu Mas'ud. Nah, karena beliau mendengarkan seorang laki-laki itu membaca dengan tidak memanjangkan madnya, ma hakadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku gitu. Qala
kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman. Kemudian laki-laki itu bertanya, lalu seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadamu, wahai Aba Abdurrahman? Qala aqra'aniha innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, kemudian beliau membacanya apa? Famaddaha. Kemudian beliau memanjangkannya. Maka di sini ini menjadi dalil, menjadi hujjah apa? Pentingnya ataupun harusnya kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Kalau misalnya di sini gitu ya, membaca dengan tajwid itu enggak penting, maka siapa di sini? Imam Ibnu Mas'ud tidak akan mengoreksi bacaan laki-laki itu. Enggak akan berkomentar tentang bacaannya laki-laki Badui itu. Ya kan? Karena di sini dia baca dengan tanpa mad, artinya dia bacanya tidak dengan tajwid gitu kan. Nah, tapi di sini beliau apa? Mengomentari ya. Beliau mengomentari bacaan laki-laki itu. Berarti itu artinya di sini tajwid itu harus ya. Kita harus membaca Al-Qur'an, madnya harus jelas, kemudian panjangnya harus sesuai, hukum-hukumnya harus sesuai gitu. Tapi kalau misalnya tajwid itu nggak harus, nggak penting, maka nggak mungkin Ibnu Mas'ud itu mengomentari bacaan laki-laki itu seperti itu. Fahadzal dalil. Nah, maka ini adalah dalil ya. Bukti apa? Ala anna qira'atul Qur'ani ala wajhiha sahihi takunu bi qira'atihi kama unzil. Nah, ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwasanya apa? Membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik dan benar ya. Itu apa? Dengan cara membacanya kama unzil sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa qad unzila murattalan mujawwadan bilisanin arabiyyin mubin. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ya, murattalan tartil mujawwadan dengan tajwidnya bilisanin arabiyyin mubin dengan lisannya orang-orang Arab yang jelas. Wa Ibnu Mas'ud min a'immatil qira'atil ladzina ala qira'atihim buniyat ahkamut tajwid. Dan Ibnu Mas'ud ini gitu ya adalah seorang imam ya, seorang imam qiraah, ulama qiraah alladzina ala qiraatihim di mana bacaan beliau ini buniyat ahkamut tajwid. Ilmu tajwid itu dibangun. Ya kan? Tadi kan mad gitu ya. Mad itu pembahasan ilmu tajwid. Jadi di sini maksudnya menjadi dalil hujjah bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu harus gitu loh. Terakhir, wa kana Ibnu Mas'ud yaqul a'rabul Qur'an. Di mana Ibnu Mas'ud beliau mengatakan a'rabu Al-Qur'an. Jadi bahasa Arab kan Al-Qur'an gitu ya. Fa innahu Arabi karena Al-Qur'an itu apa? Arabi, bahasa Arab. Li'anna al-a'raba mu'ribun 'anil ma'na. Li'anna al-i'raba, li'anna al-i'raba mu'ribun 'anil ma'na. Karena yang namanya i'rab, harokat itu dia apa? Menjelaskan makna. Ya kan? Ketika dia fa'il jadi pelaku, ketika dia maf'ul jadi objek seperti itu. Walan yatimul i'rab, walan yatimmal i'rab, walan yatimmal i'rabu al-mu'rib 'anil ma'na illa bi'ata'il hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Dan tidak akan sempurna i'rab itu ya, dari makna kecuali dengan memberikan setiap huruf hak dan juga mustahaknya. Wa dhabti harakatiha dan juga menyempurnakan harokatnya. Yang harusnya fathah ya fathah, jangan jadi dhammah. Yang harusnya dhammah jangan jadi kasrah gitu. Wa aswatiha dan juga suaranya. Contohnya, jangan sampai kita membaca fathah jadinya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ana banyak banget mendengar bacaan seperti ini dari ibu-ibu Mesir katanya. Jadi biasanya kebanyakan ibu-ibu Mesir itu baca fathah itu kayak taklil. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jangan jauh kan gitu ya dengan bismillah. Bismillahirrahman bukan ma. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Ada seperti itu. Maka kita juga apa? Harus menyempurnakan suaranya. Fathah itu a, kasrah itu i bukan e, bukan bismillah tapi bi. Bismillah alhamdulillah bukan alhamdulillah misalnya gitu. Kemudian
Dhamma itu bunyinya U, bukan O. Ta'malun, bukan, tapi ta'malun. Gitu. Wa azminatiha, dan juga zamannya. Karena fathah, dhamma, kasrah, ketika dia zamannya panjang sedikit, maka jadi jadi huruf mad. Contoh, kita baca Bismillah. Itu kita memanjangkan sedikit zaman daripada kasrah. Ketika kita memanjangkan zamannya kasrah, maka jadinya iya gitu. Ketika kita memanjangkan dhammah, maka jadinya waw. Ketika kita memanjangkan fathah, maka jadinya alif. Makanya fathah, dhammah, kasrah itu harus dijaga zamannya, harus dijaga waktu pengucapannya. Nggak boleh panjang sedikit. Karena kalau dia panjang sedikit, jadi huruf mad. Seperti itu. Allahu a'lam. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu karena sudah jam 9 ya, lebih 7. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tamam Ustaz, syukran jazakumullah khair. Baik Ustaz, kita ada diskusi? Boleh kalau ada pertanyaan. Tamam. Tafadhal asatidz semuanya, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan sama Ustaz terkait materi yang sudah disampaikan ya. Izin bertanya Ustaz. Iya, mangga sudah. Tafadhali. Di halaman 19 ya, tentang penamaan ilmu tajwid ya kalau nggak salah. Itu ada penamaan fanul ada. Yaitu gimana bisa sampai pada penamaan fanul ada? Jadi sebenarnya ada itu kalau kita mau jabarkan gitu ya, mau jelaskan, al-ada itu artinya proses kita mengambil bacaan dari guru kita gitu. Jadi al-ada itu bukan cuma pengucapan, tapi proses kita meriwayatkan bacaan ya dari guru kita. Ya kan ketika kita meriwayatkan bacaan itu artinya namanya al-ada gitu. Fan itu artinya seni. Seni bagaimana cara kita meriwayatkan bacaan dari guru kita, seperti itu saja. Kalau ada di sini itu dari kata dasar apa ya Ustaz? Dasarnya ada apa ya? Dari min ada isolah gitu. Kenapa? Min ada isolah misal. Lah, bukan beda. Kalau ada sholat itu ada yuaddi, melaksanakan. Tapi kayaknya di sini emang dia katanya itu asalnya itu ada gitu. Ada. Bukan ada yuaddi. Allah alam. Amin soal tami. Insya Allah bisa dipahami ya. Nggak kecepatan kan? Insya Allah enggak Ustaz. Bahasannya juga sering ini kan tentang membadi ilmu tajwid. Iya, masih mabadi ya. Ya. Masih ya nggak banyak pertanyaan insya Allah. Tamam Ustaz. Cukup rasanya Ustaz, kita tutup majelis kita ya. Ya, tamam. Naktafi. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair pada Ustaz Haidar atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan juga menjadi berkah bagi Ustadz, kedua orang tua Ustadz, guru-guru Ustadz. Dan syukran jazakumullah khair pada asatidz semua yang sudah bergabung di malam ini. Insya Allah pekan depan kita berjumpa kembali ya. Untuk menutup majelis di malam ini kita sama-sama membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, saya mewakili seluruh tim admin di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum dan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.